nggak harus kesana kemari lagi jualan rincing ya Mbah. Ini tetap jualan mawon. Kenapa? Kalau mendel ngoten mboten saged tak lan. Nggak mau berpangku tangan nggih Mbah. Suara radio tua itu kembali memecah keheningan pagi. Diiringi alunan syair Jula Juli berlogat Jawa Timuran yang kental, Paniem memulai harinya. Ia memutuskan untuk menanak nasi. Setelah itu baru pergi mencari bambu. Pagi itu Paniem mendapat izin menebang bambu di kebun tetangganya. Bambu ini nantinya akan ia pakai untuk membuat keranjang bambu atau biasa disebut rinjing. Si beban nggih tak tuntun sampean. Si beban. Ayo beban wis ayo. Wis ayo sampean wis meneng wis sampean tekenan rono wis. Ora wis sampean tekenan rono wis sampean tak gondeli wis meneng. Lah. Yes. Kaki Paniem memang berbeda. Sejak lahir, tumit kirinya tak bisa menjejak dengan sempurna. Demikian juga telapak kaki kanannya. Hal itulah yang membuatnya pincang ketika berjalan. Tongkat dari kayu bakar seadanya jadi penopang tubuhnya. Sebenarnya akhir-akhir ini Paniem lebih sering membeli bilah bambu daripada harus mencari sendiri. Namun jika ada tetangga yang bermurah hati memberikan bambu, ia tak segan menebangnya sendiri. Lumayan, ia bisa menghemat Rp50.000. Tadi keterangan dari warga Mbah Paniem tuh lagi nebang bambu di daerah sini. Coba saya cari. Mbah Paniem. Kula padosi Mbah. Kula rancangi Mbah. Ada di sini. Nanti kula terus nang. Niki mengke ambruk dhewe apa piye? Nggih. Awas jenengan atas. Wah. Wis padha lho. Wis padha. Saya masih bertenaga ya. Tapi untuk memotong satu potongan bambu ini saja butuh waktu sekitar 15 menit. Dan kita bayangkan kalau Mbak Paniem ini melakukannya sendiri. Nih satu lagi saya bawain Mbak. Ini satu. Ya masih ada airnya jadi berat. Sempit situ Mbah. Aduh. Allahu Akbar. Nggak ngebayangin kalau yang kepresan Mbah Paniem. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Mbah? Lanjut. Sebenarnya Paniem ingin menjamu saya, namun ternyata ia hanya punya sebungkus mie instan.
Dapur ini memang sudah sangat reot. Dindingnya bahkan sudah roboh tersapu tanah yang longsor di belakang rumahnya. Sementara perabotan dapur pun tidak layak lagi digunakan. Mirisnya kondisi itu semakin diperparah dengan bau kotoran hewan dari kandang kambing di belakang dapurnya. Ngono tutupin. Padahal aku nggak nyapa. Padahal ini apa mbak? Dan aku nggak nuntuni. Karena apa-apa. Waktunya sarapan. Akhirnya, menu sarapan pagi itu siap juga untuk disantap. Saya berusaha menikmatinya selahap mungkin. Makan mie instan tuh bagi saya hal biasa ya, karena udah biasa. Emang suka makan mie instan, tapi bukan sebagai kebutuhan. Kalau Mbah Paniam ini kondisinya berbeda. Makan mie instannya memang karena keterbatasan. Nggak ada lauk, nggak ada masakan atau bahan makanan. Maaf ya Mbak. Ya ini yang dimakan sehari-hari ya Mbak ya, kalau pas nggak ada lauk. Tapi tetap nikmat ya Mbak ya, disyukuri. Orang bolu. Bisa 15 kok. Oh, 15. Sebelum matahari kian tinggi, Paniem bergegas menggendong keranjang bambu yang akan dijualnya. Tak banyak yang dibawanya, hanya sisa keranjang yang belum terjual kemarin. Sementara bambu yang kemarin Mbah Paniem dan saya cari akan kami buat keranjang seusai berjualan nanti. Nek mantun hutan mesti lunyu ngeten nggih. Melunyu itu. Nate kepresan Mbak mriki. Mboten plaset tok tiba karo. Oh alah, terus Mbak, kirim. Oh, koceke Mbak, wedi aku Mbak. Nek aku sing tiba gak apa-apa Mbak. Nek sampeyan sing tiba. Lah tiba ya mak grudeg ngono ku lho. Kok nyangkut tiba. Lah. Hampir 1 jam berjalan, belum juga ada yang membeli keranjangnya. Paniem mulai lelah. Ia berusaha mencari calon pembeli yang mau meminang dagangannya. Lagi kok mandek kesel apa? Nek kesel sing dirasakan apa Mbak? Sikile itu. Oh sikile keju. Sing kiwan apa tengah? Niki kiwa nih. Oh sing kiwan. Sing diserandali mlayu. Rinjing Bu, rinjing. 20. Laris. Amin, laris. Milih yang mana Bu? Iku video. Biasanya buat apa Bu kalau beli rinjing? Buat nduk kopi. Sing nduk ya mbok barang ya, Mbok. Wis, atungane laris. Amin, matur nuwun ya Bu. Alhamdulillah, laku 1. Ayo Mbak, semangat Mbak. Hari ini Paniem memang hanya membawa 4 keranjang. Tapi kadang ia juga bisa membawa lebih dari itu. Malah hingga 15 keranjang. Tak terbayang betapa berat hidupnya. Demi sekedar mengisi perut, pekerjaan seberat ini dijalaninya. Tapi Paniem tak pernah mengeluh. 20. Bisa 15 kok. Oh, 15. 20 aja Bu, murah. Nek gawe sedina Ora gak dia sewu. gak iso lho ngari. Terus 30 ya, pas ya. Makasih ya Bu. Ya. Saya bantuin Mbak buat bawanya.
Ini ya Mbak, gini caranya. Enggak. Maaf Mbak. Meski akhirnya tak ada lagi yang berminat pada dagangannya, kami pun memutuskan untuk pulang. Ngelak nggih Mbah. Kula pendetakan mimik nggih. Teh niki Mbah. Teh teh lawar. Met sewu. Sambil membuat rinjing untuk dijual beberapa hari ke depan, Paniem berbagi kisahnya. Sejak ditinggal suami 21 tahun lalu, Paniem bekerja sendiri. Tempat tidur ini menjadi saksi saat Paniem mengantarkan suaminya menghembuskan nafas terakhir. Di sini pula Paniem menghabiskan waktu untuk membuat keranjang bambu. Rinding. Ada Pak ngeri ngoten kalau kering. Kering Mbah. Nggih lek niku Pak ngeri ya. Ini juga kering Mbah. Paniem kemudian bercerita tentang perjuangannya. Ketika anak-anak masih kecil, ia tetap harus bekerja mencari nafkah. Lek kula gendong ndek mburi ngoten anu sing didol niku. Dagangane. Yo kane. Ya kan kula gendong arep. Berarti kalih ngoten gendong. Napa? Nggih, kalih. Sing Gendong. tunggal anune bayine sing tunggal rindik anune ndek mburi. Jadi Mbah Paniem ini dulu ketika anaknya berusia 3 bulan kan tidak bisa ditinggal di rumah. Jadi ketika menjual rinjing itu dengan menggendong anaknya ada di depan, kemudian rinjingnya ada di belakang. Kehidupan Paniem memang keras. Ia tak mengenal kata libur. Ia tinggal di rumah yang jauh dari kata nyaman. Dinding kayunya rapuh dan berlubang. Atap bocor dan lantainya masih tanah. Tak hanya itu saja, rumah itu juga tak punya kamar mandi. Paniem butuh rumah yang layak. Ini tetap jualan mawon. Kenapa? Aku lek mendel ngoten mboten saged tak lek mendel. Mendapat sedikit rezeki dari keranjang yang laku terjual, Paniem teringat cucunya. Rumah anaknya memang dekat dengan tempat tinggal Paniem. Sore itu, ia ingin memberi uang jajan dan menumpang menonton TV. Dapat sanggu nih. Meski usianya sudah semakin senja, 71 tahun, Paniem tak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Apalagi ia paham betul kondisi ekonomi anaknya yang juga tak jauh berbeda dengan dirinya. Sama-sama susah. Kalau penyesalan itu ya setiap hari Mbak. Ke ibu itu penyesalannya cuma gini. Kok aku iku sik urung iso mbahagiakno wong tuaku. Cuma gitu. Padahal aku digedhekno sampai sakmene gedheku iku sik urung iso mbales sing luwih nyenengno wonge. Cuma gitu. Malam hari kerja Paniem belum selesai. Ia kembali menganyam keranjang bambu. Jika bahannya cukup, ia bisa membuat 1 keranjang bambu. Biasanya tuh kalau malam Mbah Paniem tuh tinggal menganyam gitu yang sudah jadi. Saya kayak ini. Ini kan udah jadi tapi belum ada talinya karena tali yang seperti ini itu lagi habis. Dan ini menunggu nanti kalau ada yang ngasih sisa ikatan kardus dari gudang atau pabrik itu antar ke sini biasanya. Itu baru
akan nganyam lagi untuk finishing. Sudah lama Paniem sulit tidur pada malam hari. Daripada melamun, memikirkan mimpi-mimpi yang tak pernah tercapai, ia memilih menghadapi kenyataan, terus menganyam bambu. Mbah, ini kayak kenapa mbah kok biru? Mau nih infeksi niki jeblos niki. Sak manten niki nanai. Manten niki. Nang jaba ngeten niki dadine mari disuntik niku kula dundung ngoten turu ngeten nanai. Mbah kayak kenapa? Sakit. Sakit napa? Duka nggih infeksi terus. Yang udah istirahat dah. Nggak harus kesana kemari lagi jualan rinjing ya mbah. Ini tetep jualan mawon. Kenapa? Kula mendel ngoten mboten saged tak kan mendel. Nggak mau berpangku tangan nggih mbah. Itulah ibu. Semua yang dia miliki di dunia ini pasti akan dia berikan kepada anaknya. Tapi dia tidak pernah meminta apapun kepada anak. Yang dia minta cuma keikhlasan dan kasih sayang. Nggih, Mbah. Nggih. Pagi itu, saya minta Paniem mandi dan sedikit berdandan. Ada sedikit kejutan kecil untuknya. Tujuan pertama adalah memeriksakan kesehatan Paniem. Saya ingin tahu apa yang membuatnya sering pusing dan sakit di kaki. Di dalam mobil, Paniem lebih banyak diam. Kami baru tahu bahwa hampir 10 tahun ini Paniem tidak pernah naik mobil. Alat transportasi termewahnya adalah kedua kakinya yang tak sempurna itu. Mbah, niki mengke diperiksa darah mawon. Nggih. Nggih, ditensi. Kersane sumerap tensine dhuwur napa mboten ngoten. Nggih. Jenengan Jenengan disuntik ngoten. Tempat pemeriksaan kesehatan terdekat adalah bidan. Karena Paniem takut disuntik, bidan Rini hanya memeriksa tekanan darah dan melakukan tes darah sederhana. Menika tekanan darahnya 160, strip 90 ora dikekatan degi nggih. Heeh, niki kaku moro-moro abuh. Ora kena ditekuk, nggih, cekut-cekut kaya udan nate jebrot. Nah niku asam urate, Mbah. Ngendapken mriku. Dadi lek minume kathah mengke saged ditokne lewat pipis. Penyakit darah tinggi, asam urat, dan kolesterol yang diidap Paniem ternyata berasal dari kebiasaan jeleknya, jarang minum. Ia mengaku takut minum banyak karena takut sering buang air kecil, sebab ia tak punya kamar mandi. Paniem malu terlalu sering menumpang kamar mandi pada tetangganya. Selesai dari bidan, kami mengajak Paniem berbelanja kebutuhan pokok. Beras, minyak goreng, kecap, dan mie kuning adalah kebutuhan pokok yang diminta langsung oleh Paniem. Kami juga membelikannya sandal yang jauh lebih nyaman, agar tidak mudah lepas ketika dipakai Paniem berjalan. saged damel. Coba didamel kalih. Niku mawon nggih, nek sedeng. Isok kisalin, Mbah. Mimpi Paniem memang sederhana. Sandal yang tidak mudah lepas, rumah yang tak bocor dengan kamar mandi yang bersih, dan makanan yang cukup. Sebuah mimpi yang mungkin bisa Anda wujudkan jika Anda mau berbuat baik.